Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Prime. Pelaku perampokan sadis dan pemerkosaan ditangkap oleh polisi setelah sempat buron. Polisi bahkan terpaksa melumpuhkan pelaku karena berusaha melawan saat ditangkap. Julianus Warami alias Koil merintih menahan sakit saat tiba di RSUD Selebe Solu, Kota Sorong, Papua Barat. Ia terpaksa dilumpuhkan tim Resmot Manguang Polres Sorong Kota karena melawan saat ditangkap. Julianus merupakan pelaku perampokan sadis dan pemerkosaan terhadap salah seorang wanita parubaya di Kota Sorong, Papua Barat. Dalam aksinya, pelaku sempat mengikat korban dan memukul korban. Tak hanya itu, dengan nafsu bejatnya, pelaku juga sempat melakukan tindak pemerkosaan terhadap korban. Pelaku akhirnya berhasil diamankan tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Pelaku ini juga kita masih kembangkan karena ada beberapa informasi bahwasanya pelaku ini sering melakukan pembegalan. Pelaku ini merupakan residivis. Saya ulangi lagi, residivis. Polisi masih mendalami kasus ini karena diduga pelaku terlibat dengan sejumlah kasus pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Sorong, Papua Barat. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, wanita pelaku aborsi 7 janin bayi histeris saat polisi menangkapnya di perusahaan tempat kerjanya di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya warga Kota Makassar dihebohkan dengan penemuan 7 janin bayi korban praktik aborsi dalam kotak makanan. Wanita ini histeris saat ditangkap oleh unit Jatantras Polrestabes Makassar yang dibantu anggota Polda Sultra. Ia ditangkap saat hendak pulang dari tempat kerjanya di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Tersangka pemilik 7 janin dalam kotak makanan ini panik dan menelpon seseorang dengan ponsel miliknya. Namun, polisi mengambil langkah tegas dan tetap membawa tersangka ke Mapolrestabes Makassar. Tersangka yang didampingi pihak keluarga yang telah menunggu langsung menuju ruang pemeriksaan. 7 janin bayi yang diaborsi ditemukan dalam kotak makanan di sebuah rumah kos di Jalan Pacerakang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelakunya adalah wanita penghuni kos bersama kekasihnya. Ketujuh janin diaborsi pasangan kekasih tersebut sejak tahun 2012 sampai tahun 2022. Setelah dilakukan otopsi, ketujuh janin ini dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Daya, Kota Makassar. Prosesi pemakaman dilakukan oleh 3 pilar kecamatan bersama warga setempat. Sementara itu pemirsa, polisi menangkap pengendara sedan yang menabrak satu anggota polisi hingga terseret 5 meter di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta. Polisi juga menangkap 4 wanita pelaku pengeroyokan sebelum peristiwa penabrakan anggota kepolisian ini terjadi. Mobil sedan yang menabrak satu anggota polisi diamankan petugas. 2 lubang berada di kaca mobil akibat peluru karet polisi saat memberhentikan pengendara yang akan melarikan diri. Selain itu, motor petugas yang jadi korban turut dijadikan alat bukti. Sementara itu, pengendara mobil berinisial MAZ hanya bisa menyesali perbuatannya. MAZ menabrak anggota polisi saat melerai adanya pengeroyokan seorang perempuan di Jalan Sisingamaraja, Kebayoran Baru, Kamis dini hari. Selain itu, 4 perempuan pelaku pengeroyokan juga turut diamankan. Ada beberapa orang yang menolong korban, kemudian yang lain berupaya untuk menghentikan para pelaku yang berhamburan melarikan diri. Oleh petugas kemudian mencoba dihentikan mobil tersebut karena akan dilakukan pemeriksaan dan sebagainya. Namun bukannya berhenti, tapi MAZ selaku pengemudi kendaraan sedan warna silver tersebut malah tancap gas dan kemudian menabrak salah satu tim presisi. Motif pengeroyokan cemburu yang 3 diantaranya pelaku masih di bawah umur. Sementara itu pemirsa, warganet dihebohkan dengan usaha makanan Padang dengan bahan daging babi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi pun mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari pemilik usaha. Sebuah usaha masakan Padang di aplikasi ojek online mendadak heboh dan viral di media sosial.
Pasalnya, usaha tersebut menjual masakan Padang namun mengandung bahan non-halal, yaitu babi. Namun, usaha bernama Babi Ambo tersebut kini tak lagi ditemukan di aplikasi ojek online. Petugas dari Polsek Kelapa Gading Jumat sore pun mendatangi lokasi penjualan babi ambo di sebuah rumah di Kelapa Gading Timur. Polisi kemudian membawa pemilik usaha ke Polsek untuk diperiksa. Rumah yang bersangkutan, rumah tersebut adalah rumah tinggal, ya. Jadi bukan restoran atau toko, melainkan rumah tinggal. Pada saat kita datang, ya, kita lihat sudah tidak beroperasi lagi. Maksudnya itu memang peruntukannya memang rumah tinggal, bukan tempat usaha. Pemilik usaha meminta maaf dan mengaku tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Selain itu, usaha babi ambo miliknya sudah tutup sejak 2020 lalu. Mungkin kenapa ide awalnya Padang, seputar Padang, karena saya pribadi suka banget sama makan Padang. Seminggu mungkin minimal bisa sekali, saking cintanya. Cuman kenapa kita tulis ada babinya gitu ya, di menunya. Karena kita nggak mau nanti ada orang yang makan nggak tahu itu ada mengandung babi gitu kan. Jadi kita mau nggak mau secara menu harus secara eksplisit ditulis. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara terkait usaha babi ambo. Meski tak lazim, ia berharap agar pemilik usaha bisa berkreasi tanpa melukai pihak lain. Ya, jadi sejauh yang kita ketahui selama ini dan selalu yang kita makan di restoran Padang itu semua menunya adalah menu yang halal. Ya, jadi kalau ada yang tidak halal itu jadi luar keterbatasan kita tidak tahu kok ada yang tidak halal, ya. Harusnya semua restoran Padang halal. Kemudian yang kedua, ya, kalau mau ada kreativitas itu boleh, tapi jangan sampai melukai yang lain, ya. Nanti dikhawatirkan kalau di restoran Padang itu orang makan nggak taunya haram, ya. Keberadaan usaha babi ambo menuai kecaman karena dinilai tidak sesuai dengan budaya kuliner Minang. Nasi Padang umumnya halal dan sesuai dengan demografi warga Sumatera Barat yang mayoritas beragama Islam. Nah, pemirsa, nasi Padang babi membuat heboh warganet. Sebelumnya, anggota DPR Republik Indonesia Andri Rosiade mengatakan banyak masyarakat Minang yang protes dengan rendang atau rendang berbahan daging babi tersebut karena kabarnya menyalahi filosofi dan adat Minangkabau. Tapi kita gali malam hari ini dari perspektif budaya Minang bersama Hasril Caniago selaku Wakil Ketua Yayasan Pusat Kebudayaan Minangkabau. Selamat malam, Pak Hasril. Selamat malam. Baik, ini kuliner Padang, informasi kuliner Padang yang lagi heboh nih Pak Hasril, dikabarkan menyalahi filosofi yang sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Minang. Filosofi apa itu, Pak? Ya, baik. Karena begini, bagi orang Minang ya, makanan itu bukan sekedar pengganjal perut ya. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi atau protein kita, tapi lebih dari itu dia sebenarnya berkaitan dengan adat dan budaya Minang itu sendiri gitu. Jadi tidak bisa kita lepaskan. Nah, seperti kita ketahui, adat Minang itu dasar filosofinya adalah adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Dalam arti ini ya, adat dan Islam itu menyatu di dalam budaya Minangkabau. Nah, kuliner sebagai bagian dari budaya Minangkabau tentu semuanya harus halal gitu, sesuai dengan syariat agama itu sendiri. Nah, ketika ada yang mempromosikan atau memproduksi dan mempromosikan masakan Padang ya, apalagi namanya babi ambo. Babi ambo itu artinya dalam bahasa Minang ya babi saya dalam bahasa Indonesianya. Nah, ini kan konten saja pasti membuat kita shock lah ya. Jadi budaya makanan itu bagi orang Minang bukan sekedar untuk pengganjal perut, tapi dia tidak bisa dilepaskan dari adat dan budayanya begitu. Oke, itu semuanya berarti ya Pak, tidak hanya kulinernya saja, tapi kayak kesehariannya pun juga tadi syarak kitabullah seperti itu? Iya benar. Okay. Ya karena dengan kesepakatan itu berarti tidak ada orang Minang yang tidak beragama Islam gitu. Itu yang harus kita hormati juga ya, harus diketahui. Jadi saya mendengar pernyataan itu ya kan sepertinya tidak memahami ya, tidak berusaha saling memahami gitu. Ya.
Oke, tapi kalau misalnya filosofi di balik rendangnya sendiri, Pak Hasril, katanya harus menggunakan daging, kemudian harus menggunakan santan, ya lada, dan juga aneka bumbu lainnya. Ini harus daging, Pak, katanya. Oh enggak, banyak jenis rendangnya. Jadi rendang itu bukan hanya rendang daging sapi ya. Awalnya sebenarnya daging kerbau gitu ya. Tapi ada varian rendang itu banyak sekali. Ada rendang rendang lokan juga, ada rendang ayam ya. Kalau pergi ke nasi kapau itu rendang ayam gitu. Tapi semuanya harus bahan halal gitu ya, harus halal. Jadi nggak harus daging, tapi yang penting sesuai dengan syariat Al-Quran gitu, syariat Islam, seperti itu Pak Hasril. Ya, benar sekali gitu. Nah, kalau misalnya di Padang atau di Minang sendiri, Pak Hasril, apakah ini udah dalam aturan hukum gitu? Kalau misalnya kita mengingat, kalau misalnya aturan hukum yang kita gunakan KUHP gitu, ini pemilik restorannya dipanggil bahkan sampai dipanggil dengan polisi gitu. Ini kan sebenarnya nggak masuk aturan hukum ya kalau saya baca peraturannya sih. Tapi sampai bisa menyasar kepada polisi, pemiliknya dipanggil untuk diperiksa. Ini bagaimana dari kacamata Pak Hasril? Ya, kita harus ingat juga, polisi itu kan bukan hanya penegak hukum ya, juga penjaga ketertiban masyarakat. Karena itu tugasnya itu kan Kamtibmas ya, keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi apa yang dilakukan oleh Sergio namanya tadi di Kelapa Gading ini kan bisa memancing keributan gitu. Ya, memancing keresahan gitu. Jadi tidak hanya hukum, tapi dalam hidup kita ini, kita budaya itu kan juga ada etika, ada tenggang rasa ya. Kalau kita kembalikan ke Pancasila yang lebih tinggi dari hukum itu ya, sumber dari segala sumber hukum, kan di situ ada juga tenggang rasa ya. Ada tepos liro kalau bahasa Jawanya gitu. Jadi saya kira memang tugas polisi. Kalau tidak polisi turun tangan, saya kira bisa terjadi nanti ketersinggungan yang bisa berakibat ya perbuatan di luar hukum gitu. Jadi saya kira sudah tepat itu ya tindakan polisi gitu. Baik, pemilik restorannya sendiri sudah minta maaf, jadi kita harap keresahan ini tidak berbuntut panjang menjadi sebuah keributan yang tidak diinginkan seperti itu ya Pak Hasril Caniago ya. Baik, terima kasih. Ya, tapi saya kira juga ini jadi pelajaran lah bagi kita semua ya, supaya berhati-hati sama-sama kita toleransi dalam begitu ya. Menghormati budaya dari provinsi yang lainnya juga seperti itu. Ya, baik, benar. Ya. Baik, terima kasih Pak Hasril Caniago atas informasinya, insight-nya pada malam hari ini bergabung bersama kami di iNews Prime. Selamat malam Pak. Pemirsa, terkait dengan informasi berikut ini, ada sebuah bus antar provinsi yang menabrak tiang listrik hingga menyebabkan pemadaman di 3.400 rumah. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan.